Hai, selamat datang di channel Bung Manga. Tanpa basa-basi, langsung kita review Death Note, versi baru cetak ulang ini ya. Seperti biasa, saya akan coba jabarin beberapa poin yang mau saya bahas tentang komik ini. Dari tanggal rilis, harga, perbandingan dengan komik lain, artwork dan cerita, dan kemudian kesimpulan. Oke, untuk yang pertama, kapan rilisnya di Indonesia? Dari Instagram Gramedia kita bisa lihat Death Note ini rilis di tahun lalu, tepatnya 22 Februari 2023 ya. Jadi udah setahunan lebih manga ini rilis di Indonesia. Dan sejauh ini udah rilis sampai volume 4 dari 7 volume yang akan rilis. Kebetulan saya baru beli 3 volume. Dan masih ada nggak stoknya di Gramedia? Tiap minggu saya sering visit ke Gramedia Lipo Mall, Central Park, Puri Indah, dan Mogot. Jadi saya bisa pastiin stok mereka masih ready sampai tanggal video ini dirilis. Pun sebenarnya kamu bisa cek stoknya langsung di websitenya aja ya, di gramedia.com. Kamu tinggal search judul aja yang kamu mau cari dan pilih store yang paling dekat rumah kamu untuk di pick up ataupun diantar langsung ke rumah. Next kita masuk ke harga. Untuk harga 88.000. Ya, ini memang cukup mahal meskipun nggak semahal Naruto yang 99.000 ya. Yang ini. Tapi untuk poin-poin Naruto udah saya bahas di video sebelumnya, kamu bisa cek sendiri di channel ini. Nah, gimana untuk Death Note ini? Jadi untuk perbandingan kalau kita compare sama Naruto, saya rasa ini worth it ya dengan harga segini. Karena jelas ini manga legendaris. Yang bahkan sebenarnya bukan penikmat pop culture di Jepangan generasi 90-an pun tahu gitu. Ketika kita bilang Death Note, pasti arahnya ke manga ini. Gitu. Meskipun banyak orang yang belum tahu cerita lengkapnya, tapi ide besar dari manga ini tentang buku catatan kematian yang bisa bikin orang mati dengan nulisin namanya di buku ini, itu aja udah benar-benar bikin komik ini layak banget buat dihargain Rp88.000 ya. Baik lagi ini persepsi saya, jadi mungkin ada yang gak setuju dan sah-sah aja kok sebenarnya. Lanjut kita bahas covernya ya. Untuk yang belum tahu, desain cover ini mengikuti versi Jepangnya ya. Jadi intinya kalau kamu koleksi ini dan dijejerin nanti bisa tergambar satu pola gambar yang kayak puzzle ya. Kalau mau lihat di belakangnya di sini juga ada keterangan. Lengkapi 7 volume komiknya, lalu jejerkan covernya seperti petunjuk di bawah, maka akan terbentuk sebuah gambar. Seperti gambar di sini. Gitu. Dan untuk desain covernya ini pakai luminasi doff ya. Teksturnya doff dan juga pakai hot print namanya. Jadi kayak semacam hologram gitu. Warna gold. Di sampingnya juga tulisan Death Note-nya. Di bagian spine-nya. Masuk ke bagian jaket bukunya, ini kalau dilepas ternyata komik dalamnya cuma hitam polos aja sih. Jadi ini jaket buku bisa dicopot kayak gini. Ya. Dan ini warnanya hanya hitam polos aja seperti ini. Dan kalau kita masuk ke bagian depannya sama seperti covernya, nggak ada ilustrasi apapun. Mungkin idenya adalah sesimpel bikin ini kayak desain si Death Note-nya yang ada di cerita manganya. Jadi hitam polos saja. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya di bagian chapter. Nah, karena edisi baru ini adalah versinya 1,8, jadi nggak 2 volume jadi satu ya. Jadi awalnya komik yang reguler sebelumnya itu kan dicetak 12 volume. Karena ini versi 1,8, jadi di versi ini dicetak sampai 7 volume aja. Chapternya hampir 2 kalinya 2 volume komik yang reguler. Oke. Sebelum kita bahas ke artworknya, ini yang mau saya bahas adalah margin. Margin bagian sini nih. Ya. Di komik ini bagus dan enak banget untuk dibaca. Jedanya jauh ya, jadi kita nggak kesulitan untuk baca bubble teksnya yang banyak percakapan kayak gini ya. Nah ini kalau coba kita compare dengan Bakuman, ini karena
sama kan pengarangnya kan, si Sugumi Oba, sama ilustrasinya juga si Takeshi Obata. Nah kalau di Bakuman ini rapat banget marginnya, jadi bikin kita agak susah baca bubble text-nya nih, ya kan. Lagi ciri khas si dua mangaka ini, si Sugumi Oba sama Takeshi Obata ini kan banyak percakapannya dibanding scene berantem ya kan. Jadi agak harus dibuka banget gitu buat baca di sampingnya. Nah, ini kalau kita lihat di Bakuman contohnya. Jadi margin ini jadi poin penting banget sih di Death Note versi New Edition ini gitu. Ya, tuh. Jadi kita nggak usah buka sampai lebar banget buat baca keseluruhan ceritanya. Oke. Lanjut kita bahas artworknya. Ini saya udah tandain dengan pembatas buku untuk bagian artwork yang bagus ya dari ilustrasinya si Takeshi Obata. Nah, scene ini nih, gambar truk ini benar-benar dipikirin banget sih sama si Obata ini. Ciri khasnya adalah permainan warna hitamnya ini jadi khas dia banget. Bahkan di beberapa komik yang ilustrasinya dia juga banyak banget main warna hitam, pakai tone warna hitam kayak gini. Masuk ke bagian panel, saya nggak ada komplain ya, karena baik lagi komik ini tentang perang otak dan psikologis, jadi saya rasa nggak perlu background yang wah banget untuk bisa nikmatin manga ini ya. Karena kalau kamu udah mulai baca, pasti kita akan ke distract langsung sih ke ceritanya gitu. Jadi kesimpulan dari awal gimana? Apakah worth it untuk dibeli dan dikoleksi sampai tamat? Secara objektif, melihat poin-poin yang saya coba jelaskan dari awal video sih, saya akan coba saranin kamu wajib koleksi sampai tamat ya. Tapi itu hanya kalau kamu belum punya versi reguler yang lama. Ya. Karena selain desain covernya keren, size komiknya juga, size komik fisiknya ya, ini gede. Lebih gede dibanding komik reguler yang lama. Di komik reguler yang lama kan kurang lebih ukurannya segini lah ya. Nah, itu size-nya lebih gede. Ini udah pakai size ukuran komik-komik premium dari Akasa. Rata-rata segini kecuali Chainsaw Man. Chainsaw Man agak tinggi sedikit dia. Nah ini kalau dibandingin sama Chainsaw Man. Nah ini Chainsaw Man agak lebih tinggi sedikit gitu. Nah ini dibandingin sama Naruto, ini tinggi dan lebarnya sama. Kalau dibandingin sama Attack on Titan juga sama. Ya kan? Nah ini untuk yang volume 3-nya. Jadi saya rasa harganya cukup worth it kalau kamu keluarin 88.000 untuk satu volume ini ya. Dan saya sangat rekomendasiin kamu bisa beli ini ketika diskon juga. Gitu. Mengingat ini terbit di tahun lalu, jadi kamu bisa dapetin harga sekarang itu udah dengan harga diskon. Bahkan di beberapa toko buku dan platform online itu kamu bisa dapetin diskon sampai 25% loh. Jadi sekitar 66.000 kan lumayan banget. Toh juga hanya 7 volume tamat. Jadi kamu nggak perlu investasiin uang yang banyak banget untuk satu serial manga. Apalagi mengingat ini juga bukan manga kaleng-kaleng dan masuk salah satu manga terbaik shonen ya. Oke, segitu dulu review komik Death Note versi baru ini. Karena di minggu depan saya akan review antara One Punch Man atau Chainsaw Man ya. Karena sebenarnya saya mau review Monster dari Naoki Urasawa volume 1 dan Attack on Titan volume 1 juga. Cuman belum datang juga nih barangnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Arigatou, thanks.